Oke, kondisi panel seperti gini. Banyak yang sudah terluka, paling pernah ditabrak jaran nih. Terus ini yang sudah terbelah. Nah, terbelah ini belakang malah belum tak sambung. Seperti gini. Ini hilang, tak tempel wes. Ini panelnya anggap aja kita skip lah. Istilahnya ya panel yang parah. Cuman yang kita akan bicarakan adalah tentang tembakan aja. Untuk amplasan seperti gini nih sebenarnya rawan ya, rawan keriting. Tapi coba nanti kita epoksi dulu pada bagian ini nanti karena masih disanding lagi habis diepoksi ya. Kalau ini sudah nggak usah kita epoksi, coba kita tembak keriting atau enggak. Nah ini pecah, belum tak sambung. Terus untuk panel yang kecilnya kita skip aja ini sudah keterlaluan karena dituangi sama lem serbaguna. Tahu maksudnya seperti apa, mungkin supaya rekat ini skip aja yang dua ini. Intinya kita coba tembak semisal sandingin media seperti gini keriting atau enggak, tekniknya seperti apa kita bahas coba di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan kasih tips bagaimana jika kita repaint dengan kondisi media seperti gini, dengan tuntutan minta hasil ya yang layak, dengan skenario ini motor jualan ya. Jadi banyak yang luka. Untuk epoksi memang mau nggak mau memang harus kita aplikasikan hanya pada bagian media yang terdapat dempul. Karena mintanya murah ya, epoksinya anggap aja saya memakai 25 mili ya, hanya saya aplikasikan pada media yang terdapat dempul. Tapi pada bagian yang amplasannya bolong sengaja di sini saya buat nggak saya epoksi, hanya untuk contoh. Jadi semisal teman-teman mendapati media dengan amplasan yang sudah bolong-bolong seperti gini tapi nggak ada dempulnya, berarti tanpa menggunakan epoksi pun juga bisa. Tapi kalau sudah terdapat dempul wajib menggunakan epoksi. Untuk tips iritnya ya ngaduk epoksi sedikit saja, hanya diaplikasikan pada media yang terdapat dempul. Karena nanti kalau nggak ada dempul ya ambles. Maaf, kalau nggak diepoksi dempulnya ambles. Oke, ini skenario seperti ini motor jualan. Ada beberapa bagian yang bolong sengaja nggak saya epoksi. Setelah epoksi kering, grid amplas yang kita gunakan adalah grid amplas 500 atau 600. Untuk cat saya menggunakan NC ya wes. Misal skenario nya teman-teman di tempatnya teman-teman ada cat NC. Terus bagaimana sih cara tips nembaknya supaya selamat? Karena sudah satu permintaannya murah, mau nggak mau kita harus dituntut dengan meminimalisir bahan sedikit mungkin, atau pokoknya bahannya sairit-iritnya bagaimana. Jadi supaya tidak akan membuat rugi bengkel awake dhewe. Di sini contoh thinner yang saya gunakan juga thinner PU. Lek teman-teman menggunakan thinner PU pada media yang amplasannya jebol seperti gini, secara tidak langsung ini malah cepat akan mendapatkan hasil reaksi keriting ya kalau amplasannya nggak benar. Jadi grid amplas yang terakhir saya gunakan grid amplas 600 pada media yang bolong amplasannya. Supaya apa? Supaya nggak terlalu kasar. Kalau terlalu kasar pada sambungan catnya kena thinner PU ya ambiar, mesti keriting. Oke, untuk tembakan pertama hanya kita aplikasikan tipis-tipis sawur. Jadi minimal tembakan itu kita aplikasikan 3 kali ya. Satu, hanya kita tipis sawur pada bagian yang terdapat amplasannya bolong dan juga pada bagian yang terdapat epoksi, hanya untuk mengejar pigmennya, pigmen warna. Jadi yang terdapat epoksi kita timpa dulu pertama supaya untuk mengejar warna supaya agak sama dengan yang lainnya. Dan juga pada bagian yang amplasannya bolong itu trik nembaknya jangan terlalu kasar ya, kita pakai mode kering atau trik sawur. Kalau semisal sudah kelihatan berpulau, diamkan setidaknya 10-15 menit. Jadi jangan sampai pulaunya ditimpa yang tebel, yang secara tidak langsung nanti reaksi thinner PU-nya akan sangat berbahaya ya pada sambungan catnya. Jadi kalau sudah berpulau, sudah diamkan, jangan ditembak basah, nanti tunggu 15-10 menit akan bisa dilihat hasilnya. Semisal nggak keriting, kita bisa lagi timpa di lapisan yang kedua. Untuk lapisan yang kedua teman-teman bisa nembak agak basah sedikit rata pada keseluruhan media atau rapatkan sedikit, tapi ya memang harus berjeda. Jadi jeda yang tembakan pertama yang kedua itu ya setidaknya 10-15 menit. Untuk media yang sudah terdapat lapisan epoksi, teman-teman bisa langsung nembak langsung basah pada bagian epoksinya pada layer pertama
hanya untuk mengejar warna, supaya warnanya ya paling tidak sama dengan media yang di sampingnya atau media yang tidak terdapat epoksi. Jadi aplikasinya tetap 3 kali. Pertama langsung bisa kita tembak basah aja dulu pada bagian epoksi, kemudian kita diamkan ya setidaknya paling 10 menit. Sambil menunggu jeda 10 menit, kita bisa mengerjakan panel yang lain. Jadi tipsnya seperti itu supaya pekerjaannya lebih cepat. Untuk bagian yang di luar area epoksi tapi amplasannya jebol, tetap seperti yang tips pertama tadi ya, tetap kita saur kering, jangan langsung basah. Meskipun ini satu panel yang sama. Untuk panel model seperti gini, nembaknya kita tetap oke. Begini. Berarti kalau yang epoksi bisa langsung agak tembak agak basah. Terus yang kita dulu kan bagian yang media-media kecil. Terus kalau yang amplasan jebol seperti gini berarti saurnya tetap saur kering dulu ya, jangan sampai basah karena rawan retak. Ini nanti kalau nggak sampai kita selesaikan malam karena di sini waktunya sudah maghrib. Jika media panel seperti gini, berarti media yang terdapat lekitan atau lubangan kita dahulukan. Dengan catatan jangan langsung sampai basah ya, hanya cukup ya sekiranya cat terlapis pada area tersebut, kemudian baru kita tembak keseluruhan. Jadi secara tidak langsung bagian yang memiliki counter lekitan atau celah itu sudah tercover cat duluan. Nah seperti itu baru kita buat partikel di lapis yang kedua. Bisa tembak basah langsung sekali, baru kita saur tipis di layer terakhir. Jadi 3 tahap biasanya. Oke, kita lanjut di atas saja karena sudah maghrib. Oke, lanjut di layer yang kedua. Di layer yang keduanya terjeda waktu maghrib ya. Jadi kita tinggal sholat maghrib sebentar ya, kurang lebih 15-an menit, baru kita aplikasikan layer yang kedua. Untuk tembakan layer yang kedua bisa langsung basah keseluruhan pada media dengan jarak tembak yang kita buat perdekat ya. Jadi supaya overspray-nya enggak terlalu begitu banyak atau drop tag-nya dihasilkannya tidak terlalu kasar atau masir. Berikutnya setelah selesai di layer yang kedua, kita diamkan sebentar ya, mungkin 5 menitan lah, baru kita tembak di layer terakhir. Kita saur hanya untuk menata partikelnya karena ini catnya cat metalik. Ada yang lupa yaitu tentang mixing ratio. Ini tadi mixing rasionya di layer pertama saya menggunakan mixing rasio ya sekitaran 1 banding 80 ke 90% lah. Jadi 100% cat thinnernya kisaran di angka 80 ke 90. Ini relatif kental untuk cat NC. Dan di layer yang kedua ini kita buat perbandingan ya perkiraan 1 banding 100 atau 110 lah. Jadi sederhananya sisa cat yang di layer pertama tadi kita tambahi thinner. Seperti itu tekniknya. Jadi nggak langsung encer di layer pertama, itu akan sangat rawan keriting.
Jadi sederhananya untuk aplikasi cat ini tetap kita pakai flash off ya. Kalau kita langsung hantem langsung tebel, tidak pakai flash off atau jeda setiap lapisnya, tentunya penguapan tinernya akan sangat lambat ya. Ini nanti juga akan berpengaruh pada absorb clear yang dihasilkan. Jadi kalau tiap lapisnya kita kasih jeda atau flash off untuk catnya, penguapannya ya tentunya akan konsisten dan pengeringannya juga akan konsisten secara tidak langsung. Ketika nanti kita sudah clear coatnya pun juga tidak akan mengalami absorb yang banyak pertama, dan keduanya clear coatnya akan cepat keras, nggak lembek. Jadi yang sering tanya, Mas kok clearnya lembek, diidentifikasi dulu. Kita mulai dari aplikasi epoxy dan catnya ini pakai jeda atau enggak, apalagi kalau cat NC seperti gini. Oke, mungkin skenario seperti gini. Jika kita mendapati media tangki mungkin ya yang sudah kita kupas habis, terus kita epoksi total, tentunya ini akan sangat selamat atau tidak mungkin keriting ya, karena tidak ada bekas cat lamanya. Kalau kita teknik aplikasi catnya juga langsung babi buta tanpa ada flash off untuk tiap lapisnya, apalagi cat NC seperti gini, itu juga akan berpengaruh pada absorb clear dan juga tingkat kekerasan clear. Jadi tolong dipahami teman-teman, aplikasi dari awalnya sudah layak atau belum itu yang dimaksud seperti gini. Tiap lapisnya ada jeda atau enggak. Terus untuk kering siap di clear coat itu pengeringannya jangka panjangnya seperti apa. Kalau cat NC ya setidaknya 3 atau 4 jam. Kalau cat PU ya 1 jam saja sudah siap naik. Ini media, ini saya siapkan untuk acara live di Instagram ya. Jadi saya mulai kerja itu kurang lebih jam 5 mendekati waktu maghrib. Oke, sambil ngerjakan ini. Nah, ini pesek yang kemarin. Pesek yang kemarin ya. Telat masang, orangnya turun ke laut. Nah, disalip sama NMAX yang aplikasi Wancrit. Wes toh, cepet toh kerjanya. Itu sehari selesai juga. Jam ya perkiraan habis sisa lah. Catnya sudah lumayan kering, sudah saya pasangi stiker, dan kisaran jam 9 itu sudah saya clear coat ya. Ini clear coatnya prosesnya malah saya live di IG, teman-teman bisa ngelihat di situ. Ada giveaway-nya juga dari Sata Indonesia ya, handset Sata Indonesia Jerman. Jadi teman-teman lihat aja di live IG-nya. Untuk sisa cat yang kita gunakan kurang lebih ini habisnya tadi sekitaran 250 mili, tapi yang sudah adukan loh ya. Kalau belum adukan berarti sekitaran ya anggap aja sekitaran 130-an mili lah untuk catnya. Tapi kalau sudah kita campur thinner ya ketemunya di 250 mili adukan cat dengan thinner. Dan ini ketika proses masang stiker aku ya wes keburu-buru karena sudah dikejar oleh teman-teman dul gembus panel ngejak live jari kon nembak panel clear. Oke, tak pasang stiker wes nggak pakai air. Tapi alhamdulillahnya stikernya stiker ya beneran mitasi, bener mitasi, tapi stiker yang lumayan enak, posisinya nggak begitu melengkung-melengkung ya. Jadi tanpa air, tanpa sabun, langsung kita sikat beras masang stikernya. Karena cuma dikasih waktu setengah jam, habis itu kita mau live. Untuk tips supaya stikernya aman dari minyak, karena stikernya biasanya rawan berminyak ya. Ketika kita pasang kering tanpa air sabun seperti gini, jangan lupa dikasih greaser, dilap greaser dulu pada media yang terdapat stikernya, supaya untuk menghilangkan sisa noda-noda minyak, supaya di clear coatnya selamat nggak berminyak. Tipsnya seperti itu, dilap greaser pakai dengan tisu. Dan berikutnya ketika live itu clear coat yang saya gunakan clear coat 41, saya pakai MS 4100. Alasannya wes pengennya kan kita eksperimen sekali tembak langsung dapat bagus, maksudnya bagus layak ideal lah untuk sekelas Pak D Makelar. Jadi ini teman-teman yang penasaran ya lihatin deh liveku itu live acara clear coatnya. Terus pagi harinya langsung saya laporkan juga, saya post di IG hasil tembakannya seperti apa. Untuk mixing rasio thinner ini jujur aja di mixing rasio thinner yang pertama saya agak terlalu kental ya. Di sini cuma coba 5%. Ternyata tembakan 2 panel itu terlalu kental. Habis itu tak tambahin lagi ya kisaran dapatnya 8%-an lah thinner di layer di panel yang berikutnya setelah 2 panel yang pertama. Hasilnya teman-teman bisa ngelihat nanti di Instagram saya atau juga di video ini tetap saya post. Untuk teknik tembaknya tetap kita penasaran mode one visit Wancrit sama one visit kita battlekan. Jadi satu panel saya tembak Wancrit untuk panel pertama, dan di panel yang kedua saya tembak mode one visit aplikasi.
Mungkin teman-teman yang sudah peka dengan suara desisan dari tembakan spray gun ya, bisa dengar ini spray gun, maaf, ini mixing rasio clearnya terlalu kental, jadi tembaknya agak berat sedikit. Terus kenapa kok pelan? Ini lagi-lagi kita pengen dapat langsung daging tebal, jadi aplikasinya nggak cepat. Kalau aplikasinya cepat ya wis malah nanti dapatnya semprotannya kering ya. Dan juga asir dan jeruk hasilnya kalau kita kekentelan. Untuk teknik one ceritnya ya, setelah kita tembak sekali aja tapi tipis, kemudian kita diamkan sebentar sambil membuat semprotan pada pinggiran ya. Jadi pinggir-pinggirannya tetap kita tembak, kita cek mana-mana yang belum terkena lapisan clear coat. Kemudian kita jeda sebentar ya, paling 3-4 detik, langsung kita tembak basah mepet. Ini kita memang nggak bisa main satset karena mixing rasio clearnya terlalu kekentelan. Jadi idealnya paling ya di angka 10% wis enak banget ditembak. Untuk MS 4100 nya ini kan lo ya. Nozzle yang saya pakai ukurannya 10. Untuk pattern ini sudah maaf, untuk jarum tak buka full, jadi trigger sudah mentok ke belakang. Pattern juga saya buka full, tapi tetap berat. Alhasil aku nembaknya rodok pelan. Kalau nembaknya terlalu jauh dengan mixing rasio thinner dengan setelan seperti gini, nozzle seperti gini, nanti dapatnya tembakannya kering atau jeruk lah. Panel kedua saya coba mode one visit aplikasi, rasio mixing clear coat masih sama dengan panel yang pertama. Hasilnya nanti seperti apa? Intinya temanya kita kan tetap cari bahan seefisien mungkin dengan tidak mengurangi kualitas. Hasilnya seperti apa? Untuk jarak tembak ya tetap saya mainkan jarak tembak dekat. Untuk jarak tembak jauh nanti kita coba ya di video selanjutnya. Mixing rasio thinner di panel yang ketiga ini saya tambahi, perkiraannya sekitaran thinnernya pakai 10% ya, karena nozzle-nya 10. Untuk gaya tembak ya agak bisa cepet karena agak enteng disemprotkan. Kalau thinner terlalu kental ya emang berat. Hasilnya seperti apa nanti kita juga akan cek hasilnya. Terus untuk media-media panel seperti gini, maksudnya ada lubangan tengah, ada lekitan, gaya tembaknya ya tetap sama seperti aplikasi cat. Jadi dulu kan pada area yang mungkin terdapat celah-celah, lubang atau sebagainya, dan jangan lupa pinggiran kita basahi, kemudian baru kita aplikasikan seperti biasa. Dalam artian ya tembaknya berurutan yang rata, ojo loncat-loncat seperti gitu. Nanti efeknya seperti apa jika thinner kita enceri, hasilnya ada di live IG yang paginya saya post ya. Oke, untuk mempersingkat durasi videonya, intinya untuk proses aplikasi clear coat teman-teman bisa melihat langsung pada live Instagram saya di malam itu, dan hasilnya juga saya laporkan di pagi itu juga. Berbagai macam gaya aplikasi tembak saya coba. Yang penting di sini kita temanya kan cari clear atau bahan seefisien mungkin, karena ini ini motornya motor jualan,
terus aplikasi sesingkat mungkin tanpa lama-lama, terus menghindari mode flow code. Karena apa? Flow code ya ujung-ujungnya kan makan banyak bahan dan juga makan banyak waktu ya. Yang belum saya pernah coba untuk untuk aplikasi clear code di Balam itu adalah gaya tembak 2 km. Yang sering tanya ke tempat saya, gaya tembak jauh itu efeknya seperti apa? Oke, nanti kita bahas di video selanjutnya. Tapi sedikit pengalaman dari saya untuk gaya tembak jauh itu, kalau dengan mixing ratio thinner yang sesuai dengan TDS 4100 ya, satu clearnya boros, kedua kalau terlalu jauh ya jeruk, bahan boros, ya ujung-ujungnya kita malah rugi. Itu kalau mengikuti TDS 10%. Tapi kalau thinner kita enceri, ya ujung-ujungnya dapat hasil tembakan gizi buruk. Hasil tembakan gizi buruk itu seperti apa? Ya, daging clearnya nyusutnya banyak karena thinnernya terlalu banyak. Oke, untuk gaya tembak jauh dan dekat 2 km nanti kita akan coba di video selanjutnya. Saya coba cari panel dulu untuk perbandingannya seperti apa. Untuk hasil clear code-nya, jadi pagi itu langsung tak post hasil clear code-nya ya, kuaco balo, enek sing beler, enek sing rodok kurang. Ya karena aku coba berbagai mode aplikasi dengan meminimalisir bahan, apa intinya gawe irit lah, irit clear supaya clearnya nggak terlalu boros. Itu bagaimana? Karena ini memang motor jualan. Tapi kalau untuk mengkilap ya wis layak lah kalau untuk motor jualan seperti gini. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Silahkan cek Instagram saya. Untuk malam minggu depan insya Allah ada juga lagi giveaway ya, satu handset lagi dari Sata Indonesia. Selamat kepada pemenang, ditunggu saja hadiahnya, mudah-mudahan cepat datang ya. Sekian dari saya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Sampai ketemu dengan video selanjutnya, bye bye.